Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama hadir di tempat ini serta menikmati ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ada banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang kelebihan puasa Ramadan. Orang yang sukses puasa Ramadan, andaikan meninggal setelah puasa Ramadan, dia masuk surga. Itu dalam hadis dinyatakan demikian. Jadi salah satu tanda masuk surga, orang itu meninggal setelah selesai mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Itu di dalam hadis. Makanya ketika kita berada di bulan Ramadan ini, berarti Allah memilih kita. Allah memilih kita. Enggak sembarang orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa puasa Ramadan. Apalagi di zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak puasa. Ada corona, enggak ada corona, kalau dari awal memang jarang puasa tetap aja enggak puasa. Iya, enggak ngaruh, tetap aja. Nah, ini Masya Allah, sama seperti tarawih. Sekarang yang bisa tarawih itu cuman orang pilihan Allah. Kalau kemarin-kemarin masjid semuanya dibuka, siapa yang mau datang diundang. Sekarang masjid pada ditutup. Mau tarawih nyari masjid dulu. Dari maghrib sampai isya belum tentu ketemu masjid. Nah, ketika antum di pondok itu diizinkan tarawih oleh Allah, berarti antum dipilih oleh Allah. Ini di Depok kalau dibuat satu statistik, pertama di daerah Kukusan dulu ada berapa masjid yang tarawihan? Bisa dihitung pakai jari itu. Satu Kukusan berapa, satu Beji berapa, satu Depok berapa? Mungkin untuk di sekitar sini paling di sini doang. Mungkin, wallahu alam lah. Kalau di Bogor alhamdulillah, di daerah Kabupaten Bogor sampai sekarang di daerah kami di Ciampea, masjid pinggir jalan saja yang ditutup. Masjid yang di dalam gang, masjid di dalam kampung, semuanya tarawihan. Ada yang pakai social distancing, sopnya direnggangkan 1 meter 1 meter. Ada juga yang enggak, tawakal aja dah mati-mati. Tuh. Ini di sini alhamdulillah enggak pakai social distancing, masih deket-deketan, masih bisa bermesraan lah, pegang-pegangan. Nah, di masjid-masjid yang lain 1 meter lebih. Jakarta coba aja masjid buka, disamperin sama polisi, dicegat, DKM-nya ditangkap, denda. Di Jawa pesantren-pesantren tuh dihadapkan ke undang-undang, denda. Ada 1 santri, ada 1 jamaah, 1 kepala 1 juta dendanya. Ini kalau ini berapa nih Ustaz Salman mesti bayar nih? Kalau nah, syukurnya Allah Ta'ala tidak berlakukan itu di Depok. Alhamdulillah. Oke. Santri-santri sekalian, hari ini kita akan bahas mengenai fikih puasa. Halaman 227. 227 buka bukunya. Habib, bukunya mana, Bib? Udah dijual. Siapa lagi yang nggak ada bukunya? Ini orang lama masa nggak ada bukunya? Lul? Ada. Alwi belum dapat? Belum. Alwi. Siapa lagi yang belum ada? Mana Ilham? Ini yang depan nih. Bukunya hilang. Insyaallah. Jangan sampai hilang kitab itu. Kitab itu sesuatu yang akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Jangan sampai kehilangan. Kita kehilangan kartu ATM aja ribut. Antum kehilangan celana dalam aja nangis. Jangan dibiasakan kehilangan benda-benda itu. Lalu satu saat nanti andaikan ondel di lantung itu bisa lepas, jangan-jangan hilang. Pas mau kencing hilang. Mana punya saya? Ketukar di bawah bebek, di mana dicocor-cocorin sama bebek. Mau buka puasa dikirain resolis.
Ternyata punya temen mau digoreng udah. Agung ada bukunya Agung? Siapa lagi yang nggak ada? Ini di belakang. Siapa namanya? Hah? Ijaz. Ijaz apa Ajiz? Ilham, Masya Allah Raden. Senyum dong Ham. Sepuasa nggak ada senyumnya. Kata Nabi SAW itu jangan sampai kita puasa itu kelihatan puasa. Tetap pakai minyak rambut kalian dan kasih minyak di bibir kalian. Maksudnya bibir itu jaga selalu basah. Jangan kelihatan aneh puasa, lemes bang. Lu mulai ente kok lemes kayak tidak berdarah lagi. Kalau main game tuh udah tinggal nyawanya tinggal satu doang, kena tembak satu mati. Itu lemes udah. Puasa itu kelihatan jos, ya kan? Jos kelihatannya, main bola aja kuat. Giliran ngaji ya Allah. Semangat insyaallah. Ya. Enggak sahuran Nam ya? Sahuran Nam? Banyak kan makan sahurnya? Apa bismillah tuh kayaknya, makanya enggak ada kekuatan. Nanti sore selepas asar kita akan baca kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Ini tentang rahasia puasa. Ini biasanya yang ngaji kitab ini umur 40 tahun ke atas. Di sini kan udah pada tua-tua nih si Oka, tuh Sony, itu udah 47 tahunan umurnya. Ini yang ngaji kitab ini biasanya 40 tahun ke atas. Nah, cuman kita tabarukan saja ngambil berkah baca kitab Ihya di bulan Ramadan. Ya nggak paham kita, tapi dapatlah insyaallah kelebihan karomah Imam Al-Ghazali. Nah, jadi insyaallah nanti habis asar sama sediain pertanyaan, tanya jawab nanti habis asar ya. Insyaallah nanti mungkin dalam setengah jam sebelum habis majelis kita akan ada tanya jawab. Oke. Halaman 227 syarat wajib puasa. Baca. Ustaz Kim, belum ketemu Kim? Ada nggak? 227. Buka bukunya. Jangan Kevin. Masyaallah, Kevin tambah ganteng aja. Pecinya jangan digituin. Tersujudnya susah. Nah, kayak gitu kan mantap. Iya tuh kayak Abang Ilham tuh liatin dainya tuh. Gitu. Peci dikedepanin kayak tuang sate aja. Baca. Siapa nih? Abdurrahman. Baca Abdurrahman. Oke. Syarat wajib puasa artinya kalau ini ada pada diri antum berarti wajib puasa. Kalau enggak puasa berarti berdosa, ya. Yang pertama berakal. Orang yang gila tidak wajib puasa. Kenapa? Kenapa orang gila enggak wajib puasa? Ayo, alasannya apa? Alasannya apa? Mar. Apa alasannya Mar? Orang gila enggak wajib puasa. Hah? Kenapa? Keras suaranya, jangan puasa aja lu lembut suaranya. Apa Mar? Gak ngerti. Karena gak ngerti. Ayo alasan yang lain. Apa? Tidak berakal. Ya kan disebutin situ. Iya, gak ngerti, gak berakal. Apalagi? Sebabnya? Ya orang gila nggak bisa puasa kenapa? Tuh nunjuk temennya gila. Kevin nunjuk siapa Pin? Gila gitu.
Jadi kenapa? Satu, karena dia nggak ngerti apa itu puasa. Diajakin ngomong, kita ngomong kemana, dia kemana jawabannya. Yang kedua, dia nggak berakal. Akal itu bisa membedakan antara baik dengan buruk. Baik dengan buruk itu akal. Nah, kemudian bisa membedakan hukum dengan bukan hukum, itu namanya faham. Itu yang disebut Amar tadi, ngerti hukum. Ada orang berakal tapi nggak ngerti hukum, baru masuk Islam. Cina kena corona, dia bersumpah, kalau sumpah dulu pakai nama Tuhan Kristen, kalau Allah menyembuhkan saya masuk Kristen. Nggak sembuh, tambah parah coronanya. Sumpah lagi, kalau Tuhannya Hindu menyembuhkan saya masuk Hindu. Pokoknya saya botak. Nggak sembuh juga corona. Semua Tuhan akhirnya pakai Tuhan Islam. Kalau Tuhannya orang Islam, Allah menyembuhkan saya masuk Islam, sembuh. Sehari sebelum Ramadan, akhirnya besok Ramadan. Itu juga baru tahu Ramadan dia setelah dengar lagunya Maher Zain. Baru dia tahu kalau itu Ramadan. Akhirnya dia puasa. Cuman dia nggak tahu, siang-siang dia makan. Siang-siang dia makan. Dia ditegur, Pak, Bapak kan berakal. Iya berakal. Kenapa Bapak makan? Emang kenapa makan? Bukannya Bapak puasa? Iya puasa. Tapi kenapa makan? Iya kenapa emang kalau makan? Ya puasa makan lah. Gak boleh Pak. Saya kirain waktu berniat aja, waktu sahur aja. Setelah sahur setengah jam habis itu gak boleh udah makan. Nggak tahu dia. Bagaimana? Nah yang kayak gitu tidak tahu, nggak ngerti. Jadi tadi gila itu satu, tidak berakal. Berakal tidak bisa membedakan buruk dan baik, siang dan malam. Semua hal-hal tuh dia nggak bisa ngebedain. Ini punya orang, ini punya dia tuh lagi bertelanjang apa tidak. Orang gila tuh ada di Bogor, dikasih pakaian malah dibuang. Dia sukanya emang begitu. Jalan tuh kemana-mana, Masya Allah, entai dibuka tuh, nitnut tuh jalan. Yang liatin yang malu, gede juga ya. Dahal gila, sayang amat katanya, gila. Kalau nggak gila banyak yang mau. Nah, jadi itu nggak berakal, nggak ngerti, belum paham hukum, belum belajar. Yang ketiga, kenapa orang gila nggak bisa puasa? Karena nggak bisa berniat. Nggak bisa berniat. Itu orang gila. Jadi untuk orang gila tidak wajib puasa. Berdosa? Tidak. Kodoan? Tidak. Yang penting gilanya paten dari awal sampai akhir. Tapi andaikan puasa lapar banget, akhirnya gila, on dia. Jadi pagi-pagi udah puasa, sehat apiat. Jam 2, jam 3 tuh mulai dah tuh rada-rada ketawa sendiri, nangis sendiri. Jam 4 udah panas palanya. Setengah 5 gila. Batal puasanya. Batal apa tidak? Gila, pingsan dan seumpamanya itu nanti akan ada pembahasan secara khusus. Ada gila yang dari sebelum subuh sudah gila sampai terbenam matahari gila. Ada gila setengah hari doang, dari subuh sampai duha gila. Ada yang gila dari duha sampai sebelum buka puasa. Ada yang gila dari duha sampai lewat buka puasa. Itu nanti ada pembahasannya. Oke. Yang kedua, balik umur 15 tahun ke atas atau ada tanda yang lain. Balik dengan bermimpi atau balik dengan berumur 15 tahun. Contoh di sini yang kecil-kecil. Agung berapa umur? 11. Hah? 10. Udah balik Gong? Belum? Tahu nggak balik apa Gong? Belum ngerti dia. Kevin berapa umur? Kevin apa Devin? Berapa umurnya? Lupa. Di puasa jadi lu susah ngingatnya, lagi lapar. 12 tahun, udah balik apa belum? Belum, bener aku udah, jangan udah terbolak-balik ini. Belum balik.
Si Ulwan ya? Abdul Rojak. Siapa namanya? Ulwan. Udah balik Ulwan? Belum. Tahu emang ente balik Wan? Si Alwi, apalagi si Alwi, sunat aja belum. Udah sunat belum, Wi? Jangan nangis gitu dong, Wi. Jangan nangis. Itu yang di belakangnya si Alwi ini udah balik belum? Hah. Dia udah punya anak. Nah, jadi kalau bocah-bocah tuh kayak si Agung nggak puasa, itu tidak berdosa, Agung. Ntar makan aja di dapur. Cuman bapaknya berdosa. Sebab walaupun dia belum wajib puasa, dia wajib disuruh puasa sama bapaknya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, nah, idza balagha auladukum sab'an famuruhu bis salati. Dalam riwayat wasiyami. Apabila umur anak kamu sudah 7 tahun, maka suruh dia puasa. Suruh dia puasa, dilatih. Di kita dari 5 tahun sudah dilatih puasa. 7 tahun itu kalau ada sampai nggak puasa itu malu-maluin, ya kan? Nah, Agung, ada batal nggak? Ngaku nih. Nah, jadi kalau belum balik, andaikan dia tidak puasa, dia tidak berdosa. Tapi ibu bapaknya wajib menyuruh anaknya puasa umur 7 tahun dan wajib memukul anaknya kalau sudah umur 10 tahun. Gebukin pokoknya. Ambil rotan, tuh rotan di pantatnya sampai merah-merah lah. Pokoknya sampai anaknya itu jerak. Nah, paham? Cuman anak sekarang pinter-pinter, ambil kumur-kumur, dikumur-kumurin air secangkir, keluarnya cuma setengah. Sisanya mana? Ya, rezeki gitu. Nah, makanya dikontrol nih, yang kecil-kecil diliatin, jangan-jangan Kevin di mana tuh di asrama di atas kamar dikunci. Masya Allah, dia dalam lemarinya banyak harta karun, supermi apa semua ada. Kontrol, dapetan, terciduk, kamu ngapain? Lagi makan mie, saya laporin. Sama si Kevin dibilangin, abang mau nggak? Ya udah dah, nggak jadi saya laporin. Akhirnya tuh, jadi belum wajib, tetapi wajib disuruh dan dilatih. Yang dalam hadis Nabi SAW mengatakan, rufi'al qalamu an salas. 3 orang terlepas dari hukum. Orang yang tidur sampai terbangun. Jadi kalau ketiduran, bukan tidur secara sengaja ya. Contoh, ketiduran sampai akhirnya subuhnya lewat. Bangun-bangun dah jam 9. Masya Allah. Gimana? Berdosa? Tidak. Tapi segera berwudu, laksanakan sholat subuh. Nah, itu kewajiban.